lagi nih. Marah Kenapa lagi tuh? nih. Oh, marah terus hari ini. Marah lagi. Iya, emang dunia sudah gila. Nah, apa jadi marah kenapa? Coba kamu jelasin kenapa aku marah. Coba jelasin. Dia yang marah, saya yang jelasin gimana ceritanya. Coba ceritain dulu. Iya, Ada apa ini? jadi tuh Kan ini rame. gara-gara cerita kamu aku jadi marah. Oh iya benar. Rame di platform X. Sebenarnya dari TikTok sih kayak ya namanya platform pindah-pindah lah ya. Ceritanya itu ada seorang ibu yang menitipkan anaknya ke mantan suaminya, udah cerai nih. Oh gitu, ya, oh ya gitu. Oh gitu, padahal dia marah. Ya, jadi nah setelah dititipkan ke bapaknya, pas pulang anaknya mengeluh. Oh anaknya ini umur 5 tahun dan perempuan. Mengeluh di bagian paha dalam gitu, katanya sakit. Kenapa kok sakit? Kayak katanya karena ulah bapaknya. Gila nggak tuh? Marah Ngapain lagi. coba tuh bapaknya tuh? Ngapain Nggak coba? paham, sampai sekarang tuh belum ketahuan ya, belum update juga motifnya apa bapaknya melakukan hal itu. Tapi kan anak kecil nggak mungkin bohong kan? Rasanya gimana ya? Aku juga punya anak perempuan. Iya. 5 tahun. Aduh. Iya, benar-benar itu Kenapa sih dunia ini gila sekali? Ada apa sih? nggak tahu ya. Nggak tahu, nggak habis ting-ting saya tuh. Masalah ini bapak kandung ya, bukan bapak tiri yang orang lain gitu. Ini bapak kandung yang Ya, anak umur 5 tahun emang. iya. Ya kasarnya temptingnya apa sih? Gitu Iya, loh. benar. Dan ternyata kasus-kasus kayak gini tuh nggak cuma sekali 2 kali. Kita udah sering dengar bapak menghamili anaknya sendiri. Siapa kakeknya ngehamilin cucu sendiri. Kayak ada apa sih laki-laki? Loh, laki-laki. Laki-laki lah. Yang bisa ngehamilin kan laki-laki. Benar. Nah, ini kan sebuah tindakan pedofilia yang sebenarnya. Kenapa bisa pedofil? Ya, saya nggak tahu kalau itu iya, ya, iya. benar. Dan itu ternyata risetnya itu belum diketahui kayak pastinya kenapa bisa melakukan tindakan pedofil dan tapi mayoritas yang melakukan adalah laki-laki, walaupun nggak menutup kemungkinan perempuan juga ada. Tapi kayaknya itu kelainan seksual ya, yang merugikan banyak pihak. Kayak itu cuma dilakukan sekali, nafsunya hilang lewat biar anaknya trauma seumur hidup. Apa tidak dipikirkan dengan baik ya? Namanya juga kepalang. Gak jelas itu, ada setannya itu tuh. Benar. Nah, ngomongin pedofil ada di lingkungan sekitarku. Apaan? Tetanggaku. Ah serius? Ini serius. Jadi yang mengejutkan dia backgroundnya adalah tukang jualan es yang di sekolah-sekolah gitu. Bahkan pas aku sekolah tuh bapak-bapak ini jualan. Jadi aku lumayan kenal dan dia tinggalnya dekat rumahku. Tiba-tiba suatu malam rame-rame di luar ada orang bugil diarak dan itu dia. Ternyata dia ini loh kayak tetangganya itu kan ada ini ya, ada anak kecil yang setiap pulang sekolah dia belokin ke rumah dia dulu. Caranya maksudnya Masih kayak sini yuk mau apa di jualan es gitu. Mau es gitu. Terus Ya anaknya mau mungkin ya. Terus ya udah. Dan ternyata ketahuan setelah anak itu mengeluh bagian perempuan juga alat kelaminnya sakit ketika pipis. tapi yang nggak menutup kemungkinan si pedofil itu yang laki-laki itu ke laki-laki juga ya? Iya. Serem banget. Itu kayak film yang kita tonton kemarin itu. Apaan? Ya film Women from Prote Island. Oh, iya, ya udah lama ya jadi nggak apa-apa ya spoiler ya. Ya itu kan termasuk tindakan anak-anak di bawah umur dan ke laki-laki kayak. Aduh, jadi kita harus ngapain? Harus apa? Kita sebagai orang tua itu selalu memberikan sex education ke Benar. anak-anak ya. Itu bukan hal tabu lah ya. Mulai dari kecil lah ya. Benar. Sebatas pas masih kecil ya belum kompleks ya, maksudnya kayak di bagian mana yang nggak boleh disentuh, yang bagian baju dalam itu nggak boleh disentuh. Terus di saat usia 5 tahun itu udah nggak boleh mandi sama
yang berlawanan jenis sama ayahnya atau ibunya gitu, maksudnya kalau anaknya laki-laki sama Ibunya gitu, udah stop ya. bisa mandi sendiri soalnya juga kan. Bener. Sikat gigi tuh yang suka susah. Sama ayah, anakku perempuan udah stop dimandiin sama ayahnya, dan jangan mandi bareng. Iya, aduh masih lagi. Kan? Ya soalnya, apa-apa sih, soalnya anakku nggak mau mandi, terus katanya aku mau mandi kalau mama mandi. Oh ya. Kan saya nggak mau mandi, mau investasi keringat dulu. Ya gitu, pokoknya ajarin sex education, dan kalau bisa jangan mau ngomong sama orang asing. Orang asing. Kalau benar. ada orang asing teriak, kalau Iya. sampai dipaksa teriak, lari gitu. Iya benar. Apa aja waktu itu udah pernah kita bahas juga ya. Iya, ada lagunya juga loh kita. Apa? Berilah Iya. nanti kita masukin ya. Gitu. Iya. Karena ya sex education itu penting banget untuk mencegah hal-hal seperti ini. Benar. Dan bukan cuman perempuan, karena diskursus di X ini lagi-lagi menyalahkan kalau punya anak perempuan tuh dijaga. Itu lagi. Anak lakinya dijaga juga dong. Nah, itu. Kenapa nyalain anak perempuannya doang? Benar, ada juga yang itu ngena banget di aku sih, kayak ternyata lebih susah membesarkan anak laki-laki karena dia punya tanggung jawab untuk tidak melakukan hal itu. Gitu. Ya kita nggak bisa memungkiri ya kalau yang melakukan banyak laki-laki. Sorry nih, bro. Sorry bro, tapi begitulah kenyataannya gitu. Ya, hidup ini keras untuk perempuan. Ini oke, kesimpulan semua video program ini. Oh, tapi tindakan pedofil ini ada yang bilang, oh itu kan bentuk kasih sayang. Apaan kasih sayang? Iya kan? Kalau tidak konsensual nggak akan. Bener, konsensual bener. Anakku juga udah, walaupun baru 2 tahun, 2,5 tahun gitu ya, udah mulai menunjukkan kalau dia tidak suka dicium, dia akan bilang tidak mama, tidak. Gitu. Aku juga selalu nanya sih ke anakku, boleh nggak? Enggak, oh ya udah, stop aja gitu. Emang lu rugi apa sih nggak nyium anak lu gitu? Bener. Udah, ntar juga bisa, ntar juga ada waktunya dia mau gitu. Nggak habis pikir aja sih, kayak orang tuanya sendiri punya nafsu terhadap anak kandungnya sendiri, kayak mukanya kan sama tuh, kayak kalian berbagi darah, berbagi DNA gitu, kayak pusing banget. Ayolah, Iya. cari pertolongan lah buat yang kayak gitulah. Benar-benar. Capek banget, aduh. Ya, jadi walaupun ya kita nggak tahu ya setan kapan bekerja gitu ya. Mungkin Jangan salahin setan, itu salahin Oke, sorry. sebenarnya. Iya. Iya benar. Lagi gue kata setan. Padahal aku juga ngomong. Setannya lagi, kena lagi gue. Gitu. Mungkin bukannya menyalahkan orang tua satunya ya, bukan pelaku, tapi mungkin ada baiknya untuk saling mengingatkan orang tua yang berbeda gender gitu ya. Iya. Mungkin. Cuman ya susah juga sih, apalagi udah pisah itu kondisi. Benar, di kasus itu udah pisah. Udah pisah rumah, susah. Prihatin. Ya, semoga ada jalan terbaik. Ya, ada titik terangnya ya. Betul. Semoga anaknya dihilangkan traumanya. Amin. Ya walaupun Kayaknya susah. nggak bisa, iya ya nggak bisa. Memang udah potong aja itu au-aunya. Bapaknya nggak tahu diri. Ya udah langsung dipegang sama kameramen. Udah puasa-puasa ngomel mulu nih. Benar, udah saatnya buka. Belum. Oke. Ya udah, dadah. Berilah penjelasan mengenai batasan pada anak. Verbal atau non-verbal, menyoal konsensual juga akhlak. Ajari anak kita hormati temannya. Ajari